Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham NISP ya. Konon saham NISP ini salah satu saham wonderful company ya. Dan karena secara PBV itu masih murah ya. Jadi kedepannya mungkin saham ini bisa trennya positif dan naik lagi ya. Nanti kita lihat ya apakah harganya ini sudah mulai kita boleh masuk atau kita tunggu koreksi dulu, terus kira-kira potensinya masih sampai ke harga berapa ya. Jadi saham NISP ini salah satu saham perbankan yang cukup prospek ya teman-teman. Beritanya bahwa Bapak LKH atau Lo Keng Hong itu punya saham NISP sampai berapa juta lembar gitu. Nah ini di perdagangan kemarin itu sempat turun ya teman-teman. Jadi pas hari Jumat itu turun di 1090, terus kemudian naik terus sampai 1135, terus ditutup turun di 1125. Jadi potensinya cukup lumayan nih kalau kita mau jual harian ya. Tapi kalau kita lihat mingguan, ini udah naik tinggi ya. Dari 1020 ke 1120, 100 poin ya, sekitar mungkin 10%-an udah naik. Satu bulan ini udah naik banyak, dari 985 ke 1125. 3 bulanan dari 730 ke 1125, ini berapa coba? Seribu 1125 dikurangi 730 dibagi 730, udah naik 54% ya teman-teman, dari bulan sekitar bulan April ya, awal April ya. Jadi kalau kita pegang suatu saham ya, misalnya pegang agak cukup lama ya, itu kita nggak akan ketinggalan dengan kenaikan saham yang cukup besar seperti ini. Beda dengan kita kalau kita trading ya. Kalau trading itu kan paling 2%, 3% kita jual, terus kemudian beli lagi di bawah, untung lagi 2%, 3% kita jual. Kadang juga cut loss, minus gitu kan. Kalau kita pegang ini dalam jangka panjang, kita langsung bisa profit 50%. Jadi kan nggak begitu ribet, nggak begitu capek. Jadi cukup pegang beberapa saham saja yang berpotensi naik tinggi seperti ini ya, misalnya NISP atau bank-bank yang lain. Nah, kita sudah bisa menikmati 50% ya. Kalau misalnya modal kita 100 juta kan udah dapat 50 juta, kan lumayan. 50 juta dalam waktu yang mungkin nggak terlalu lama juga ya. Mungkin 6 bulan, 3 bulan, atau setahun lah. Ini kan sudah cukup lumayan. Jadi teman-teman yang trading atau swing itu mungkin perlu memperhatikan itu juga ya. Jadi coba dievaluasi apakah hasil trading atau scalping kalian itu bisa cuan 50% lebih ya dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya tidak bisa ya, mending teman-teman investing aja ya seperti ini. Nah, seperti ini kan teman-teman misalnya ambil nih NISP di awal bulan Maret misalnya. Kemudian dijual di bulan Juni kan, Maret, April, Mei, Juni ya, baru 3 bulan udah lumayan ini. Kenapa ini NISP naik ya? Salah satunya adalah pernya itu masih kecil 6, kemudian PBV-nya masih 0,73, jadi masih ada potensi naik lagi paling enggak 30% ya. Itu kalau PBV-nya 1. Terus secara case statistik juga labanya naik hampir 2 kali lipat. Ini IPS-nya di
Q127, kemudian Q1 tahun 2023 itu 45. Terus dividennya juga lumayan, ini ada sekitar 57 atau berapa poin ini? 5% ya. Dividennya 5%. Net profitnya sekarang 1,03 triliun ya teman-teman. Cash flow 8 triliun. Jadi bagus ini. Scorp actionnya apa ini? Dividen 26 April. Kemarin sudah ya dividennya 26 April. Bonus nih tahun 2018 RUP-nya 11 April. RUP 11 April, dividennya 26 April. Jadi kalau kita lihat setahun, naiknya banyak banget ini. Dari 620 ini 2 kali lipat malah. Nah, nanti kalau 3 tahun ini fluktuatif ya teman-teman. Jadi memang ada baiknya kalau suatu saham itu sudah naik cukup tinggi ya kita take profit ya teman-teman. Jadi biar kita nanti bisa beli lagi di harga bawah. Jadi kalau kita lihat selama 3 tahun ini naiknya dari 788 ke 1100 ya, sekitar 400 poin ya. 400 poin ya, ini 60%-an ya. Kalau 5 tahun coba kita lihat. 5 tahun ya tetap tumbuh tapi cuman sedikit ya. Ini walaupun sedikit tapi kan ada dividen juga. Jadi memang kita perlu bikin strategi ya teman-teman. Jadi kalau untuk investor-investor pemula ya, itu strateginya adalah swing aja. Jadi kita ambil suatu saham yang masih murah, kemudian kita jual di harga yang kita targetkan. Ini kalau secara teknikal bagaimana ini untuk NISP ini ya, coba kita lihat. Ini stokastiknya udah mulai jenuh beli ya. Teman-teman tunggu dulu di bawah. Bollinger juga sudah mulai menunjukkan penurunan. MACD masih positif tapi sudah mulai melemah. Osilatornya bagus. Kita lihat yang teknikalnya udah tembus MA5. Ini RSI stokastik strong sell. MACD buy ya. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini ada potensi untuk koreksi nih ya teman. Kemarin asing udah jualan 11.000 lot ya. Beberapa hari terakhir ini asing jualan terus. Tapi sahamnya malah naik ya. Dari 5 Juni sahamnya malah naik. 5 Juni itu mana? 5 Juni. Ini ya. 5 Juni, 6 Juni. Asing malah jualan ya. 6 Juni. Asing jualan juga. Kita lihat brokernya, broker summary-nya. Yang masuk DX, YP, dan CC ya. DX, YP, CC. Kalau mau masuk teman-teman tunggu koreksi dulu. Mungkin di sekitar 1090-an ya. 1100 lah. Kalau 1100 tembus di bawah ke bawah, tunggu dulu di sekitar 1000 ya. Kemarin sempat terendah di 1090. Nah, jadi situ. Kedepannya nih prospeknya memang bagus nih ya saham NISP ini ya, karena labanya tumbuhnya cukup besar ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham NISP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat. Karena investasi saham itu sangat berisiko. Masuk ke beberapa titik dengan satu titik all in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.